Kadang masalahnya bukan hartanya yang sedikit, tapi keadilannya yang tidak diajarkan. Maka Islam tidak cuma mengatur sholat, tapi sampai cara membagi tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fayaftaqirul qasimu ila sab'i syarata. Seorang pembagi atau qasim harus memenuhi 7 syarat, yaitu al-islami, wal bulughi, wal aqli, wal hurriyati, wal dzukurati, wal adalati, wal hisabi. Yang pertama harus Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam adil, dan yang ketujuh harus mampu berhitung. Fa in taradda syarikani biman yaqsimu lam yaftaqir ila dzalika. Namun jika kedua pihak yang berserikat ridho kepada orang yang membagi, maka tidak disyaratkan terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Wa in kana fil qismati taqwimun lam yuqtasar fihi ala aqalla min itsnaini. Dan apabila dalam pembagian itu diperlukan penilaian atau taksiran harga, maka tidak boleh dilakukan oleh kurang dari 2 orang. Wa idza da'a ahadus syarikaini ila qismati ma la darara fihi lazimal akhara ijabatuhu. Dan apabila salah satu dari 2 pihak yang berserikat meminta dilakukan pembagian terhadap harta yang tidak menimbulkan mudarat, maka wajib bagi pihak yang lain untuk memenuhinya. Bab ini membahas hukum qismah, yaitu pembagian harta bersama, misalnya harta syirkah, warisan yang belum dibagi, tanah kongsi, dan lain-lain. Yang pertama, syarat orang yang menjadi pembagi atau al-qasim. Secara asal, orang yang ditunjuk sebagai pembagi harus memenuhi 7 syarat, yaitu Islam, karena pembagian ini termasuk perkara hukum syariat. Lalu baligh, anak kecil tidak sah jadi pembagi. Lalu berakal, orang gila atau tidak waras gugur kewenangannya. Lalu harus merdeka, budak tidak sah untuk menjadi pembagi. Dan harus laki-laki, menurut pendapat mazhab Syafi'i klasik. Juga harus adil, artinya tidak fasik dan tidak berat sebelah. Lalu yang terakhir harus mampu berhitung, karena pembagian butuh perhitungan yang tepat. Ini berlaku jika pembagi ditunjuk sebagai hakim atau petugas resmi, bukan sekedar wakil. Yang kedua, jika para pihak ridho, syarat-syarat itu gugur. Kalau 2 pihak yang berserikat sama-sama ridho dengan siapapun yang membagi, misalnya orang tua, tokoh kampung, atau salah satu dari mereka, maka tidak wajib terpenuhi 7 syarat di atas. Karena dalam kondisi ini, pembagi hanya berfungsi sebagai wakil, bukan sebagai hakim. Yang ketiga, jika pembagian butuh penilaian atau takwim. Takwim artinya menaksir nilai barang, seperti harga tanah, rumah, kebun, dan lain-lain. Jika pembagian butuh penaksiran nilai, maka minimal harus 2 orang penilai. Tujuannya untuk menghindari kecurangan, menguatkan objektivitas, dan mencegah sengketa di kemudian hari. Ini mirip konsep 2 saksi dalam banyak perkara syariat. Yang keempat, jika salah satu pihak minta pembagian yang tidak merugikan. Kalau salah satu pihak minta dibagi dan pembagiannya tidak menimbulkan mudarat atau tidak merusak barang dan tidak bikin nilai jatuh, maka pihak lain wajib menerima permintaan itu. Tidak boleh menunda-nunda tanpa alasan syar'i. Ini contoh-contoh di kehidupan nyata. Contoh yang pertama, tanah warisan 2 saudara. 2 saudara punya tanah warisan luasnya 1000 meter persegi. Bisa dibagi 2 tanpa merusak nilai tanah. Salah satu berkata, ayo kita bagi sekarang. Maka saudara yang lain wajib setuju karena tidak ada mudarat. Contoh yang kedua, rumah warisan yang butuh taksiran. Ada warisan berupa 1 rumah. Tidak mungkin dibelah fisik dan harus dinilai harganya. Maka harus ada minimal 2 orang yang penilai, semisal makelar atau ahli bangunan, baru ditentukan siapa yang ambil rumah dan siapa yang dapat uang ganti. Contoh yang ketiga, sepakat pakai tokoh kampung. 2 orang kongsi kebun sepakat, biar Pak Kiai saja yang bagi. Padahal Pak Kiai bukan ahli hitung detail dan bukan petugas resmi. Ini tetap sah, karena kedua pihak ridho. Contoh yang keempat, menolak pembagian tanpa alasan. Salah satu pihak menolak, pokoknya belum mau dibagi, nanti saja. Padahal barang bisa dibagi dan tidak ada mudarat. Penolakan seperti ini tidak dibenarkan menurut fikih. Intinya, qasim asalnya harus memenuhi 7 syarat. Jika pihak-pihak ridho, syarat tersebut gugur. Pembagian yang butuh taksiran, minimal harus ada 2 penilai. Permintaan pembagian tanpa mudarat wajib dipenuhi. Wallahu a'lam bishawab.